Saiman Sakida, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, Alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka Wa Taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawatu salamu alaihi dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang ikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotbah iman, azanallah wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengikuti dan mendengarkan muhadarah atau kajian ilmiah Islam spesial Ramadan kita, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah memasuki Ramadan yang ke-8 dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah biidznillah tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini tanpa terasa sudah 1 pekan lebih kurang kita bertemu dengan Ramadan, dan kembali di pagi menjelang siang ini kita kembali bertemu di program Ramadan bersama guru kita Ustadz Jeffrey Halim Al-Siyam hafizahullah, yang mana di pagi hari ini kita akan membahas tentang ancaman bagi yang membatalkan puasa. Dan alhamdulillah Alusa telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, dimanapun antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di pagi yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah bkhair. Alhamdulillah khair. Hayakallah. Hayakallah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Hayakallah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwatal iman, azinallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di pagi hari ini dengan bahasan ancaman bagi yang membatalkan puasa. Dan di akhir kajian nanti kita buka Q&A. Ya, silakan mengirimkan pertanyaan di 08117530.000 untuk penelpon, untuk pesan singkat di 081175454444. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sebuah kajian online, yang kita berdoa semoga ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat
yang mendengarkannya dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang tertera di layar TV ya yang ada, materi akan kita bicarakan di pagi hari ini adalah ancaman bagi yang membatalkan puasa. Ya, ancaman bagi yang membatalkan puasa. Sudah kita ketahui semuanya bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Ya, puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalimat kutiba itu maksudnya adalah furida, diwajibkan. Nah, daripada sini para ulama menyimpulkan bahwasanya hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Kemudian juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa sawmi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 tiang. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat. Yang kedua, yang ketiga memberikan zakat. Kemudian yang keempat haji, dan yang kelima wasaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ini hadis muttafaqun alaih daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, daripada dua dalil ini, satu daripada Al-Quran, satu daripada hadis, menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Tentu kewajiban ini kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk wajib berpuasa. Ya, karena kalau kita perhatikan seseorang diwajibkan untuk berpuasa ketika terpenuhi kepadanya syarat untuk wajib puasa. Ya, di antaranya adalah sehat, dia tidak dalam keadaan sakit. Ya, kemudian yang kedua menetap, mukim, dia tidak dalam keadaan safar. Ini dua syarat ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah 185. Allah mengatakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Dia harus mengqadha'nya di hari yang lain. Kemudian juga khusus untuk bagi wanita, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia namanya adalah Mu'adzah. Dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Saya bertanya kepada Aisyah, seraya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah. Maka
Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is shalah." Kami dahulu mengalami hal itu, ya, haid dan juga nifas, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ini adalah hadis yang sahih. Nah, ini syarat seseorang wajib untuk berpuasa. Ya, dua yang di atas, laki-laki dan wanita, sedangkan yang di bawah, yaitu suci daripada haid dan nifas adalah khusus untuk wanita. Oleh karena barang siapa seorang muslim dan muslimah yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk wajib puasa, maka dia wajib untuk berpuasa. Kemudian juga kalau kita perhatikan di dalam fikih diterangkan tentang ashabul a'dzar, itu orang-orang yang memang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Ya, kenapa mereka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa? Karena memang mereka tidak terpenuhi syarat wajib tadi. Ya, yang pertama jelas orang yang sakit. Ya, orang yang sakit maka dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Dia termasuk ke dalam golongan ashabul a'dzar. Sehingga ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit yang dialaminya, maka eh, hal itu dibolehkan baginya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca di awal tadi, wa man kana maridan. Ya. Kemudian juga di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan au ala safarin. Jadi orang yang kedua yang termasuk ke dalam ashabul a'dzar adalah orang yang safar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka mereka berdua ini harus mengganti puasanya sejumlah yang mereka tidak berpuasa di hari-hari yang lainnya. Jadi orang yang sakit yang pertama, ya, kemudian juga orang yang safar. Nah, khusus kepada orang yang safar, ini sebenarnya terkait tentang puasa itu dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Artinya tidak semua orang yang safar, ya, tidak mampu untuk berpuasa. Bisa jadi dia mampu untuk berpuasa. Oleh karenanya ini dikembalikan kepada kondisi orangnya. Karena memang dalam sebuah hadis daripada sahabat Nabi yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, mereka pernah mengatakan kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada yang tetap berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela satu dengan yang lainnya. Ya, ini hadis dalam Sahih Muslim. Itu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini dinukilkan oleh para sahabat yang hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya bagi orang musafir itu dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Kalau seandainya ketika dia safar, ya dia tidak mendapatkan kesulitan untuk berpuasa. Bisa jadi karena kondisi fisiknya yang prima, kemudian juga bisa jadi karena transportasi yang dia gunakan itu sangat mudah, ya, memudahkan dia untuk berpuasa, maka dalam keadaan seperti itu sebaiknya dia berpuasa. Ya, sebaiknya dia berpuasa. Karena memang kalau dia melaksanakan ibadah puasa itu jelas melepaskan tanggung jawabnya sehingga dia tidak lagi perlu mengqadha di hari yang lainnya. Dan secara umum, kebaikan-kebaikan, apalagi bentuknya sebuah kewajiban, itu lebih utama untuk dilaksanakan pada waktunya, berbanding ditunda pada hari yang lainnya. Ya, ini yang pertama keadaannya. Dia kuat, fisiknya prima, kemudian bisa jadi karena jaraknya yang dekat, menggunakan transportasi yang canggih, sehingga semua itu membuat dia kuat atau mampu untuk berpuasa. Maka dalam hal seperti itu, berpuasa lebih baik bagi dia. Yang kedua, seseorang yang kondisi fisiknya lemah.
memang pada asalnya seperti itu, ya. Kemudian juga jarak tempuh yang cukup panjang ditambah dengan transportasi yang digunakan juga sesuatu yang menyulitkan dia untuk berpuasa. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka tidak berpuasa itu lebih baik bagi dia. Jadi dikembalikan kepada masing-masing gitu. Ya, karena memang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi dalam sebuah keadaan pernah menemukan ada sekumpulan orang mengerubungi seseorang laki-laki. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa laki-laki tersebut kepada orang-orang yang mengerubuninya? Maka mereka mengatakan dia pingsan karena berpuasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa minal birri as-saumu fis safari." Bukanlah perbuatan yang baik ketika seseorang melaksanakan puasa dalam keadaan safar. Nah, ini ulama mengatakan hadis ini au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dipahami bahwasanya ini untuk kondisi orang yang memang sulit untuk berpuasa. Sulit dalam artian dia tidak mampu sebenarnya karena fisiknya yang lemah, keadaan yang memberatkan, dan juga bisa jadi karena transportasi yang digunakan juga menyulitkan dia untuk berpuasa. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi nanti konsekuensinya adalah dia wajib mengqadha'nya di hari yang lain di luar Ramadan. Ya, ini bagi orang yang musafir. Kemudian juga yang ketiga, orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sepuh. Ini orang-orang tua kita, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang panjang, tapi dalam kondisi yang sangat lemah, ya. Nah, termasuk ke dalamnya adalah orang-orang yang sakit berat, yang mana butuh penyembuhan proses yang cukup lama. Ya, di dalam istilah fikihnya disebutkan la yurja bur'uhu. Memang kesembuhannya itu cukup lama gitu, dan penyakitnya tergolong kepada penyakit yang berat. Nah, orang yang seperti itu masuk ke dalam golongan orang yang sepuh ini, lansia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah juga 184, Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, ya, berat menjalankannya ini tentu kepada orang yang tidak mampu seperti orang tua kita, para lansia, dan juga termasuk ke dalamnya adalah orang-orang yang sakit berat, yang butuh proses penyembuhan cukup lama. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Satu hari dia tidak berpuasa, fidyahnya adalah memberi makan kenyang satu orang miskin. Ya. Kemudian yang keempat, ashabul adzar, yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Di sini kalau kita perhatikan, di dalam sebuah sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allaha wada'a anil musafiri nisfas salati was saum wa anil hubla wal murdi'. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan separuh salat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Ini hadis daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Syekh Albani rahimahullah dan Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Nah, ini dia empat orang golongan yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Kalau ditanya kenapa mereka diberikan keringanan, karena memang tidak memenuhi syarat yang tiga tadi. Nah, terkhusus kepada yang keempat ini, untuk wanita yang menyusui dan hamil, ya, maka pendapat yang rajih wallahu alam, mereka harus membayar ataupun mengqadha ibadah puasanya. Ya, lebih rajih, lebih kuat, ya, pendapat mengatakan untuk mereka mengqadhanya, ya, berbanding mereka sekedar membayar fidyah saja. Ya, tapi ini dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Karena kalau wanita, kadang-kadang durasi untuk dia hamil, kemudian menyusui, kemudian sampai menyapih itu bertahun-tahun.
Sehingga bisa jadi 2-3 kali puasa Ramadan berturut-turut tidak berpuasa. Sehingga kalau seandainya dibebankan kepada dia untuk mengqadha, tentu akan menyulitkannya. Maka dalam kondisi seperti ini bisa berpindah kepada membayar fidyah saja. Tapi secara hukum asalnya dia harus mengqadhanya. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini pembicaraan kita di ancaman bagi yang batalkan puasa, ini adalah bagi orang yang tidak punya uzur. Karena kalau dia membatalkan ibadah puasa atau tidak berpuasa sama sekali ketika ada uzur, tidak ada masalah. Ya, contoh seseorang yang akan musafir, dia sudah tahu akan musafir. Kemudian dia sudah memperkirakan dia tidak akan sanggup untuk berpuasa. Bahkan mungkin kalau dia berpuasa justru malah membahayakan kepada kesehatannya. Sehingga menghalangi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sehingga ketika hal itu terjadi kepada dia, maka dia tidak berpuasa. Ini tidak ada masalah. Karena memang dia termasuk ke dalam golongan orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Atau seorang wanita hamil, ya, kemudian dia sudah berkonsultasi dengan dokter kandungan bahwasanya memang sebaiknya dia tidak berpuasa, ya, membahayakan kepada dirinya juga membahayakan kepada janin yang ada di rahimnya karena bisa jadi nanti berkurangnya nutrisi untuk bayinya, ya. Nah, kalau saat ini dokter sudah mengatakan seperti itu, maka dia termasuk ke dalam ashabul adzar karena dia tidak mampu untuk berpuasa, ya. Oleh karenanya arah pembicaraan kita di pagi hari ini adalah kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk berpuasa, dia sehat, tidak dalam keadaan sakit, dia mukim, tidak dalam keadaan safar, dan dia seorang wanita yang bukan dalam keadaan hamil dan suci daripada haid dan nifas. Nah, ancamannya kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, nah ini kalau kita perhatikan, terutama di tempat kita, itu sesuatu yang menyedihkan, bahkan cukup miris ya ketika melihat di siang Ramadan, ya, orang-orang yang diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala masih di usia-usia muda dalam keadaan sehat tidak sakit tetapi tidak berpuasa. Yang mungkin di zaman sekarang orang mengatakan mokel ya. Yang dia sebenarnya tidak ada udzur gitu. Yang malangnya mereka melakukan secara terang-terangan. Tidak ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa malu kepada manusia, bahkan terkesan tidak menghormati orang yang berpuasa. Nah, secara otomatis mereka sudah menodai kesucian daripada bulan Ramadan. Ya, apakah mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang diberikan, umur panjang, bertemu dengan musim ketaatan, tapi mereka tidak mengambil kesempatan tersebut. Ya, mereka justru malah memperturutkan hawa nafsunya karena syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini diperdebatkan oleh para ulama, maksudnya minimal godaan syaitan itu tidak selancar ya di luar Ramadan. Nah, kalau Ramadan itu akan terbatas. Ditambah dengan anak-anak yang lebih kecil daripada mereka justru malah berpuasa. Bahkan mereka juga bersekolah di pagi harinya. Ya, bahkan sebagian anak-anak yang berangkat ke sekolah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ya, ada yang makan dan minum di usia-usia yang masih muda, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan safar, ya. Nah, ini tentu pemandangan yang sangat miris ya. Karena dia jelas sudah meninggalkan sebuah kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah ketika beliau membahas tentang masalah orang yang tidak berpuasa, ya, orang yang tidak berpuasa, beliau mengatakan, barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, dia mengingkari, dia mengatakan puasa Ramadan hukumnya tidak wajib. Ini kalau ada, ya. Maka beliau mengatakan, maka dia telah jatuh kepada kafir, kekufuran. Murtad daripada agama Islam. Kenapa demikian? Karena dia telah mengingkari satu kewajiban besar dan rukun daripada rukun-rukun Islam. Karena sudah kita sampaikan dalilnya tadi, hadis daripada Abdullah bin Umar. Ya, Islam dibangun di atas 5
pondasi. Satu di antaranya adalah wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Serta dia telah mengingkari satu perkara yang diketahui dengan pasti sebagai ajaran Islam. Tidak ada seorang pun muslim yang tidak tahu puasa Ramadan hukumnya wajib. Kalau dia mengatakan dia tidak tahu, maka ini bukan uzur untuk dia tidak berpuasa. Beliau mengatakan, barang siapa mengakui kewajiban puasa, ini yang kedua ya, yang pertama tadi, dia mengingkari. Dia mengatakan puasa Ramadan hukumnya tidak wajib, sehingga dia tidak puasa. Nah, orang yang seperti ini, dia telah jatuh kafir. Dia murtad daripada agama Islam. Karena dia sama dengan merobohkan satu ya di antara 5 pondasi Islam. Dan kita mengetahui pondasi ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, maka sangat aneh ketika seseorang rajin sholat tapi tidak puasa. Atau sebaliknya, ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Nah, ini aneh gitu. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, barang siapa mengakui kewajiban puasa, ini yang kedua, dia tahu puasa wajib. Dia sangat meyakini hal itu. Ya. Namun dia berbuka dengan sengaja tanpa udzur. Dia tidak berpuasa. Nah, tidak berpuasanya dia itu tanpa udzur. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan orang yang seperti ini berarti dia telah melakukan dosa besar. Ini bukan dosa biasa, dia melakukan dosa yang besar. Kenapa dikatakan dosa yang besar? Karena dia telah meninggalkan satu di antara 5 tiang daripada Islam. Dan dia dihukumi fasik sebab dia telah melakukan hal itu. Namun dia tidak dikafirkan menurut pendapat yang paling kuat daripada pendapat para ulama. Ya. Kemudian di sini para penguasa Muslim pemerintah harus mengambil perannya untuk menghukumnya dengan penjara atau dera atau dua-duanya. Ya, sebagian ulama mengatakan jika seseorang berbuka puasa Ramadan dengan sengaja tanpa udzur, ya, ada yang mengatakan bahkan dia telah jatuh kepada kekufuran. Ini kalau kita perhatikan ya dosa yang sangat besar. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitabnya Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, di situ beliau mengatakan bahwasanya orang yang tidak berpuasa, ya, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur di bulan Ramadan itu termasuk ke dalam dosa besar yang keenam. Ya, dan itu lebih besar dosanya daripada orang yang berzina, mencuri dan seterusnya. Jadi ini bukan perkara yang mudah gitu. Nah, ya, terutama bagi golongan yang pertama. Dia tidak berpuasa bukan sebatas tidak berpuasa, tapi dia mengingkari kewajibannya. Ya. Juga yang kedua, walaupun dia meyakini kewajiban ibadah puasa, kemudian dia tidak berpuasa karena malas, mungkin dia menganggap pekerjaannya terlalu berat. Nah, ini sebagian ya. Dia menganggap bahwasanya ketika pekerjaannya terlalu berat, sehingga dia merasa tidak mampu dia berpuasa. Sebenarnya itu pilihan untuknya. Artinya pilihan itu, dia bisa meninggalkan pekerjaan tersebut atau melakukan hal-hal yang lain gitu. Jadi bukan uzur, ya. Nah, di sini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang membatalkan ibadah puasa ya, tanpa uzur, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih nanti pada hari kiamat. Ya, ini hadis kalau kita perhatikan secara tekstualnya menerangkan tentang orang yang berbuka sebelum waktunya. Berarti dia membatalkan ibadah puasanya. Bukan orang yang memang tidak berpuasa sama sekali. Artinya tentu balasan yang siksaannya orang yang tidak berpuasa sama sekali berat. Ini dia berbuka sebelum waktunya. Kita bacakan hadisnya. Ya, ini hadis daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun. Ya, ketika aku sedang tidur. Ya, ini mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mimpinya para nabi itu adalah sebuah kebenaran wahyu. Idh atani rajulani, tiba-tiba aku didatangi oleh 2 orang laki-laki.
fa akhadha bi dhab'ayya, ya, maka kedua laki-laki tersebut memegang kedua lenganku. Fa'taya bi jabalan wa'ra. Kemudian mereka berdua membawaku ke sebuah gunung yang terjal. Jabalan wa'ra, gunung yang terjal. Faqala li, maka mereka mengatakan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, is'ad, naiklah. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Nabi, inni la utiquhu, aku tidak mampu untuk naik. Faqala, maka mereka mengatakan, inna sanusahiluhu laka, kami akan memudahkan untukmu untuk naik. Ya, fasa'idtu, maka aku naik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Nah, ketika aku sampai di puncak gunung, ya, ketika aku sampai di tengah-tengah gunung, ya, idza ana bi aswatin syadida. Tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang sangat keras, yang sangat dahsyat bunyinya. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hadhil aswat? Ya, ini suara apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua laki-laki yang mendatangi dan membawa beliau tadi. Maka mereka mengatakan, hadza ghawa'u ahlin nar. Ya, hadza ghawa'u ahlin nar. Ini merupakan teriakan-teriakan daripada penduduk neraka. Summan talaqa bi, ya, fa idza ana biqaumin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibawa, summan tuliqa bi, aku dibawa, kemudian aku melihat sejumlah orang, ya, mu'alliqina bi araqibihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau melihat sekumpulan orang, sekelompok orang tergantung, terbalik dengan urat-urat kakinya. Bi araqibihim musyaqqaqatun asdaquhum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekumpulan laki-laki, sekumpulan orang tergantung terbalik. Jadi kakinya yang di atas, kepalanya yang di bawah. Kemudian musyaqqaqatun asdaquhum, dalam keadaan mulutnya robek, bercucuran darah. Jadi kepalanya ke bawah, kakinya di atas. Ya, tergantung dengan urat kakinya. Dalam keadaan mulutnya robek. Musyaqqaqatun asdaquhum. Tasilu asdaquhum dama. Robekan itu mengalirkan darah. Ya. Qala qultu, maka aku mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man haula, siapakah mereka? Ya, siapakah mereka? Kenapa mereka disiksa seperti itu? Maka dikatakan haula illadina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Haula illadina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Maka mereka menjawab, orang-orang itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Ya, haula illadina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Nah, ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra, juga oleh sebagian daripada ashabus sunan, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, ini para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ancaman bagi orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Berarti dia membatalkan puasanya tanpa udzur. Ya, yang mana mereka termasuk di antara penduduk-penduduk neraka. Yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengar teriakan-teriakan mereka. Ya, dan kita kalau berbicara tentang masalah neraka, maka itu adalah tempat penyiksaan yang paling dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah akan kita lihat sebelumnya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermimpi dan mimpi beliau adalah hak, menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang luar biasa. Ya.
eh, orang-orang yang membatalkan puasanya, orang-orang yang berbuka sebelum waktunya tanpa udzur, maka dia akan disiksa dengan dia akan digantung nanti, ya, kakinya di atas, kepalanya ke bawah, kemudian dalam keadaan mulutnya robek itu mengeluarkan darah, ya. Dan ini merupakan ancaman yang sangat dahsyat. Oleh karenanya, para ulama memasukkan orang yang berpuasa, orang yang berbuka, ya, yang membatalkan ibadah puasa yang tanpa udzur ke dalam dosa besar. Kenapa? Karena yang pertama jelas dia meninggalkan sebuah kewajiban. Yang kedua, dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat luar biasa. Ya. Sampai-sampai para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis, ya, kalaupun seandainya dia mengkodoknya nanti selama setahun dia berpuasa, ya, setahun dia berpuasa untuk mengganti puasanya itu tidak akan dianggap. Saking dahsyatnya gitu, ya. Ini disebutkan di dalam perkataan daripada sahabat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada sebuah hadis, ya, tapi hadis ini didoifkan oleh sebagian para ulama. Tetapi secara maknanya itu dikuatkan oleh perkataan para sahabat. Bunyi hadisnya adalah, Man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsah rakhasallahu lah fala yuqbala minhu ad-dahra kullah. Barang siapa yang berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan, dia membatalkan ibadah puasanya tanpa udzur sehari saja. Ya, bukan dengan alasan keringanan yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia membatalkan itu tanpa udzur. Maka fala yuqbala minhu ad-dahru kullah. Maka tidak akan diterima darinya walaupun dia berpuasa setahun semuanya. Sehari dia tidak berpuasa. Sehari dia membatalkan ibadah puasanya tanpa udzur. Ya, kalau kita katakan dalam setahun itu 360 hari, kemudian dia membatalkan ibadah puasanya satu hari, maka walaupun 360 hari itu dia puasa, mengganti, itu tidak akan tergantikan. Nah, hadis ini walaupun dihukumi oleh kebanyakan para ulama hadis yang dhaif, ya, lemah, tetapi ini dikuatkan dengan secara makna oleh perkataan-perkataan para sahabat. Ya, contoh perkataan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah laqiyallaha bih wa in shama ad-dahra kullah. In syaa'a ghafara lah wa in syaa'a 'adzabah." Barang siapa yang berbuka sehari dari bulan Ramadan tanpa keringanan, tanpa uzur, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berpuasa setahun semuanya. Jadi kalaupun saat ini dia meninggal, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sudah mengganti ibadah puasa itu. Sehari yang dia tidak berpuasa tanpa udzur, dia ganti dengan setahun. Ya, itu tidak ada gunanya. Insya'a ghafaralah. Jika Allah kehendaki, Allah ampunkan dia. Wa insya'a adzabah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan azab dia. Ya, luar biasa. Itu satu hari. Yang dia bukan tidak berpuasa sejak awal, bukan. Dia membatalkan ibadah puasa tanpa udzur. Begitu besar ancaman. Apalagi orang-orang yang memang sengaja tidak berpuasa. Dia sudah punya niat nih. Dia tidak akan berpuasa. Padahal dia bukan termasuk daripada ashabul a'dzar. Ya. Perkataan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, Man aftara yauman min Ramadan muta'ammidan lam yaqdihi abadan tulad dahri. Barang siapa yang berbuka sehari dari puasa Ramadan dengan sengaja, berpuasa setahun penuh, tidak bisa menggantinya. Walaupun dia berpuasa setahun penuh, 360 hari, yang sehari dia berpuasa, yang sehari dia membatalkan ibadah puasanya itu tidak akan tergantikan. Ini luar biasa. Ya. Nah, ini semoga menjadi renungan kepada kita semua, terutama kepada saudara-saudara kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Orang beriman, ya, akan merasa ketakutan ketika dibacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan ancaman dan siksaan. Itu seharusnya gitu.
Ya, maka orang-orang yang melakukannya bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah puasa rukun Islam, ya. Sama dengan dia meruntuhkan satu pondasi daripada 5 pondasi yang ada. Nah, di sini di dalam sebuah riwayat ya, ini daripada sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, beliau pernah mendera, memukul orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur. Disebutkan daripada Atha bin Abi Marwan an Abi anna Ali ibn Abi Thalib utiya bin Najashi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah dihadapkan ataupun didatangkan kepada beliau seorang An-Najasyi. An-Najasyi ini bukan Najasyi yang Habasyah ya. Ini adalah seorang penyair yang namanya Qais bin Amr Al-Harithi. Dia adalah orang yang loyal kepada Ali sebelum Ali bin Abi Thalib menderanya. Nah, setelah kejadian itu beliau lari kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, An-Najasyi ini dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Qad syaribal khamra fi Ramadan. Dia minum khamar di siang Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Fadarabahu thamanina. Maka Ali menderanya, memukulnya 80 kali pukulan. Thumma darabahu minal ghadi ishrin. Besoknya, ya, Ali menambah pukulan itu menjadi 20. Jadi awalnya 80 sudah dilakukan, kemudian dipukul lagi 20. Waqala, maka Ali mengatakan, darabnaka al-ishrin, ya, kami memukulmu 20 kali tambahan ini, licur'atika 'ala Allahi wa iftarika fi Ramadan. Karena kelancanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena engkau berbuka di bulan Ramadan, wa iftarika fi Ramadan. Tentu ini di dalam fikih siyasah ya, kebijakan-kebijakan pemerintah itu maslahat. Selama itu mendatangkan suatu kemaslahatan. Itu sah-sah saja gitu. Yang ingin kita tonjolkan adalah bagaimana perhatian gitu kepada orang-orang yang berbuka tanpa uzur. Ya, betapa beratnya hal-hal ini. Yang terus terang kalau di kita, ini sesuatu yang biasa mungkin ya. Kalau kita perhatikan, ada sebagian kedai nasi ataupun restoran ya, yang masih buka walaupun mungkin dalam keadaan yang tidak normal gitu ya. Ya, tapi tetap melakukannya. Nah, kita harus paham bahwasanya di dalam Islam kita dilarang untuk saling tolong-menolong untuk kemaksiatan. Ya, dan dosa. Bahkan dosanya itu sama dengan pelakunya. Ya, ini bagi orang-orang yang menyediakan sarana untuk orang tidak berpuasa di siang Ramadan. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini walaupun dia berpuasa tetapi ketika dia menolong saudaranya untuk tidak berpuasa, maka dia mendapat dosa yang sama. Ini kaidah dalam agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Ya. Sama juga di dalam sebuah rumah tangga. Ketika seorang suami menyuruh kepada istrinya untuk menyiapkan sarapan di pagi Ramadan tanpa ada udzur, suami dalam keadaan sehat, maka dia tidak wajib untuk mematuhinya. Kenapa demikian? Karena ini perintah daripada seorang suami yang mana perintahnya itu menyalahi aturan agama. Maka seorang istri tidak boleh taat. Ya, sebegitunya gitu. Karena itu bukan masalah yang ringan. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang yang kita katakan tadi, seseorang yang berkontribusi untuk terjadi sebuah dosa, maka dia mendapatkan dosa yang sama seperti pelakunya. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan
kana alaihi wizruha, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut. Kana alaihi wizruha. Wa wizru man amila biha, dan dia juga mendapatkan dosa daripada orang yang melakukannya. Jadi ada dua dosanya bagi orang yang berkontribusi melakukan sebuah untuk terjadi sebuah dosa. Yang pertama adalah dia mendapatkan dosa karena dia menyediakan tempat itu. Satu. Yang kedua, dia mendapatkan dosa daripada orang yang melakukannya. Karena kalau seandainya dia tidak menyediakan, maka orang tidak akan melakukannya. Nah, ya. Nah, karena dia menyediakan tempat itu, ya, kemudian dia berusaha membuat sedemikian rupa sehingga mungkin tidak akan diketahui. Ya, ada yang sebagai tirai, ada yang tutup sebelah, buka sebelah, ada yang tutup bagian depan pintunya, belakang dibuka. Ya. Kemudian juga min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'an, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Luar biasa. Ini hadis menjadikan renungan kepada kita semua. Ya, kalaupun seandainya seseorang tidak melakukan dosa, tetapi ketika dia berkontribusi untuk terjadinya dosa tersebut, maka dia mendapatkan dua dosa. Yang pertama adalah dosa menyediakan, yang kedua dosa orang yang melakukannya. Ini sebenarnya kaidahnya umum gitu, bukan hanya kepada orang-orang yang menyediakan tempat untuk orang tidak berpuasa di siang Ramadan. Ya, contoh seseorang dia punya ruko, kemudian disewa oleh seseorang. Orang menyewa mengatakan ini ruko saya gunakan untuk menjual khamar contohnya. Dia katakan kepada pemilik seperti itu. Dan pemilik tahu. Tapi ketika dia bersedia, maka dosanya juga mengalir kepada dia nanti. Ya, sekalipun dia tidak melakukannya, dia bukan menjualnya, tetapi dia menyediakan tempatnya. Seseorang yang berkontribusi sehingga terjadi sebuah pembunuhan, dia tidak melakukannya, tapi dia yang mengatur strateginya. Dia yang mengatur skenario-nya sehingga terjadi. Walaupun dia bukan pelakunya, dia bukan eksekutornya. Dan kita ingat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada seseorang, ada 7 orang yang membunuh 1 orang, maka Umar membunuh ke-7-7-nya. Walaupun yang melakukan 1 orang. Kenapa demikian? Karena mereka semuanya bahu-membahu berkontribusi untuk terjadinya dosa itu. Sehingga mereka semuanya sama. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, jangan sampai di bulan suci Ramadan ini yang sering kita dengar tentang keutamaannya, keberkahannya, ya, daripada ustadz-ustadz kita, daripada mubalik-mubalik kita, jazahumullahu khairan, ya. Tetapi ternyata ada juga orang-orang yang berusaha untuk menodai kesucian bulan Ramadan. Sehingga mereka dikatakan orang-orang yang rugi. Ruginya parah gitu. Artinya dia bukan hanya tidak diampunkan dosanya, tetapi dia juga menghilangkan kesempatan dia untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan dia menolong saudaranya untuk melakukan perbuatan dosa. Ya, ini menjadi sebuah bahan renungan kepada kita semuanya agar kita senantiasa memperhatikan terutama orang-orang di bawah kita, ya, orang-orang di bawah tanggungan kita, agar pastikan mereka senantiasa berpuasa. Ketika kita seorang majikan contohnya, apapun jenis pekerjaannya, kalau seandainya pekerjaan-pekerjaan itu membutuhkan kepada fisik, ya, maka ada baiknya kita memberikan keringanan kepada pekerja kita agar mereka bisa puasa. Tapi kalau seandainya justru kita yang menyediakan itu dengan alasan dosa masing-masing, itu salah. Nah, ya, ini sesuatu yang harus kita perhatikan karena seseorang yang tolong-menolong di dalam sebuah keburukan, maka dia mendapatkan dosa yang sama. Sama dengan orang yang tolong-menolong di dalam kebaikan. Kan awal ayat mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, orang-orang yang berkontribusi untuk melakukan sebuah kebaikan sehingga orang melakukan kebaikan tersebut karena dia berkontribusi, maka dia mendapatkan pahala yang sama. Dan kita masih ingat seseorang yang memberikan perbukaan kepada saudaranya. Man fattara sha'iman. Maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Dia yang menyediakan juadah perbukaan gitu.
Walaupun mungkin sebatas seteguk air, satu butir kurma. Lihat, dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang itu. Bayangkan kalau seandainya dia menyediakan buka puasa setiap hari, ribuan orang yang ikut. Karena dia menyediakan tempat itu, karena dia yang berkontribusi gitu. Sama dengan orang-orang yang melakukan keburukan. Maka kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, usahakan di bulan yang suci Ramadan ini kita punya saham untuk itu. Karena kebaikannya udah berlipat ganda, apapun itu. Kita tidak boleh memandang kecilnya peranan kita dalam sebuah kebaikan. Tapi kalau seandainya itu berlandaskan kepada ikhlas, maka dia menjadi besar. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat pelakunya. Ya, kita tidak boleh meremehkan. Mungkin kita sebagai mengatakan, "Oh, saya kan cuma relawan." Tapi pahalanya besar. Orang-orang yang membersihkan masjid, kemudian juga merapikan, memastikan fasilitas berjalan dengan baik, membuat jamaah nyaman, sholat, khusyuk di dalam melaksanakan sholat, maka mereka mendapatkan pahala. Para relawan yang mencurahkan waktu dan tenaganya agar program berjalan dengan baik, maka mereka mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mereka berkontribusi. Itu luar biasa gitu. Ya, inilah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi keberadaannya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakatnya. Yang kalau dia tidak ada, terasa sesuatu hilang gitu. Ya, karena dia mencurahkan manfaat-manfaat yang ada pada dirinya. Ketika dia punya kelebihan ilmu diberikannya kepada orang, ketika dia punya kelebihan pengalaman diberikannya kepada orang, suka berbagi. Dan kita tidak boleh memandang remeh kebaikan-kebaikan yang ada. Kita berusaha untuk melakukannya. Kita berusaha untuk berkontribusi dalam hal itu, memberikan saham kita lagi di bulan Ramadan yang pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin demikian untuk materi kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya yang menyampaikan dan kepada seluruh para pemirsa dan pendengar yang mendengarkannya. Niat kita adalah baik untuk menyampaikan sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang masih tidak berpuasa, yang membatalkan puasanya tanpa udzur, ya, itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa bertaubat dan kembali kepada Allah, menghapus dosa-dosanya dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih di fasa pertama bulan Ramadan. Kita baru di hari yang ke-8. Masih ada 22 hari lagi untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, wallahu alam wa a'lam bissawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung di pagi menjelang siang yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon perdana di kesempatan yang berbahagia ini. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Ini dari Ummu Sa'diyah dari Sukakarya, Ustaz. Baik, silakan dengan pertanyaannya Ibu. Ya, Ustaz, izin Ana bertanya. Ya, silakan. Ana punya usaha laundry, Ustaz. Yang pernah ketika itu seorang pastor mengantarkan pakaian kepada kami. Pertama dia bilang, apakah saya bisa mencuci jubah, Bu? Katanya gitu, Ustaz. Ana berpikir jubah-jubah kita ya, Ustaz, karena kebanyakan memang pakaian syar'i yang Ana kerjakan. Lantas Ana bilang, ya insya Allah bisa. Ana belum tahu ini Ustaz, dia seorang pastor. Setelah dikerjakan pakaiannya, ternyata itu pakaian untuk ke gereja, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Ana, apakah boleh Ustaz transaksi Ana mengerjakan pakaian orang non-muslim atau orang kafir, Ustaz? Sementara itu bukan pakaian ke gereja, itu pakaian sehari-hari. Namun Ana tahu itu mereka beragama Kristen.
Itu aja pertanyaan ana Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ibu di Sukakarya ya, yang sudah bertanya, yang punya usaha laundry. Semoga Allah jaga beliau, berikan kesehatan dan dilancarkan usahanya. Amin. Baik, secara umum ya, tidak ada masalah bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ya, tidak ada masalah untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir. Berjual beli seperti yang tadi, ya, walaupun yang dijual adalah jasa, ya, itu tidak ada masalah sebenarnya. Dan Islam membolehkan untuk hal itu. Ya, bahkan ini momen untuk kita bisa menampakkan betapa Islam adalah agama yang cinta kepada perdamaian. Ya, tidak ada masalah untuk kita bermuamalah, ya, dengan mereka. Di dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Mumtahanah, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Ini orang kafir yang tidak memerangi. Allah tidak melarang kita untuk melakukan perbuatan baik kepada mereka. Ya, dan tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu daripada negerimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi Allah tidak melarang itu untuk kita melakukannya. Ini sebatas muamalah yang memang diperbolehkan. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui ketika beliau meninggal, baju besinya itu tergadaikan kepada seorang Yahudi, itu non Muslim. Ya, jadi hal ini diperbolehkan secara umum. Ibu punya usaha laundry, kemudian menerima pesanan-pesanan untuk mencuci pakaian daripada non Muslim, itu tidak ada masalah. Sama seperti kita punya toko apapun itu, kemudian datang orang non Muslim untuk berjual, membeli sesuatu, maka tidak ada masalah. Ya, ini muamalah yang diperbolehkan, ya, termasuk yang tadi itu, ya. Nah, yang tidak boleh itu adalah kalau saat ini kita membantu mereka untuk melakukan sesuatu di dalam agamanya, ya, dan itu bukan toleransi namanya. Toleransi itu adalah kita membiarkan mereka untuk melakukan agama mereka tanpa mengganggunya, ya. Dan mereka bukanlah termasuk orang-orang yang memerangi dan tidak boleh diperangi. Ya, mereka termasuk ke dalam kategori kafir zimmi, yang mana hak-hak mereka dijaga oleh negara. Ini bisa lihat bagaimana indahnya Islam ini gitu. Ya, jangankan kepada orang-orang yang Muslim, kepada non-Muslim pun selama mereka tidak memerangi, selama mereka tidak mengganggu, selama mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, maka kita tetap harus berlaku baik kepada mereka. Kita memiliki seorang tetangga yang non-Muslim, maka hak tetangga tetap harus berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengganggunya dan seterusnya. Yang dilarang itu adalah kalau seandainya kita menolong mereka untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran. Termasuk diantaranya adalah yang sering kita sampaikan, ikut merayakan perayaan-perayaan mereka. Ya, itu jelas. Ya, karena ini sudah masuk ke dalam ranah agama. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kafirun, yang mana ketika itu sekumpulan kufar Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan, wahai Muhammad, mari ikut bersama kami. Nanti ketika engkau merayakan, kami juga ikut bersamamu. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Itu jelas gitu. Ya. Nah, kalau muamalah umum itu tidak ada masalah. Ya, bisa jadi jubah itu memang digunakan untuk itu, bisa jadi untuk yang lain, kita tidak tahu. Tapi secara umum hal itu dibolehkan. Ya, ini momen kita untuk bisa melihatkan bahwa Islam itu adalah agama yang cinta damai, ya, cinta kenyamanan. Kita tidak memisahkan di antara yang Muslim dengan non Muslim, ya, karena ini muamalah yang mubahah. Mungkin demikian Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu a'lam. Wa a'lam bishawab. Yang terakhir tadi yang kedua saya. Nah, Ustaz, yang kedua itu masih tentang apa namanya?
muamalah juga nih Ustaz. Allah, Masya Allah. Baik, nanti kalau ini Oke, kita iya, tambahkan nanti. Ya. Naam, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Kita akan kembali penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Naam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa di mana Bapak? Anak Abu Ikhwan Ustaz Ya, silakan dengan pertanyaannya. dan Safar. Begini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Anan dengarkan ceramah. Dalam ceramah itu begini Ustaz, di akhirat kelak mushaf yang kita baca akan menjadi syafaat bagi pembacanya, begitu Ustaz ya. Mushaf yang kita baca di dunia ini akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Nah, sekarang begini Ustaz, karena kan bisa dikatakan sehari-harinya tuh pekerjaannya mobile terus Ustaz ya. Setiap minggu tuh ada dia safar jauh. Jadi membaca Al-Quran itu tidak dengan mushaf Ustaz, tapi yang ada di HP gitu Ustaz, pakai Muslim Pro. Nah itu bagaimana tuh Ustaz ya? Baik. Itu yang pertama Ustaz ya. Yang kedua, anak kan safar saat ini anak safar sekitar 9-10 jam loh Ustaz perjalanannya menggunakan mobil. Lebih afdal mana Ustaz ya? Saya tetap melanjutkan puasa atau saya membatalkan puasa? Gitu Ustaz. Lebih afdal mana? Baik. Kalau anak pribadi sih sayang rasanya untuk membatalkan puasa. Menurut anak sih rasanya karena sanggup gitu loh. Baik. Karena kalau saya membatalkan puasa kan anak harus mengganti kan begitu. Tapi ini masalah afdal Ustaz. Lebih afdal mana? Baik. Saya Itu tetap saja, Pak. berpuasa atau saya batalkan. Nah, gitu aja Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara kita yang sudah bertanya dalam perjalanan. Semoga Allah berikan keselamatan kepada beliau sampai ke tujuan dan kembali kepada keluarganya. Amin. Tentang masalah beliau pernah mendengar ya sebuah ceramah yang mengatakan mushaf itu memberikan syafaat. Ya, di sini saya luruskan hadisnya. Ya, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk dalam keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi bukan lebih fokus kepada mushafnya gitu, tapi membaca Al-Qurannya. Apakah daripada mushaf ataupun daripada aplikasi-aplikasi yang ada di Android, tablet, dan sejenisnya. Dan Alhamdulillah di zaman sekarang sangat banyak, kita tinggal memilihnya. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili, qal, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, karena Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang sebagai syafaat untuk para orang yang membacanya. Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi SAW, karena dia nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tentu ini syafaat seizin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu hadis Abi Umamah Al-Bahili di dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang lainnya, ya, ini dikaitkan dengan ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Amalan puasa dan membaca Al-Quran, ya, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat. Ya, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam mengatakan, puasa mengatakan, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyaffi'ni fi. Maka ibadah puasa akan mengatakan, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya.
Ya, fasyafi'ni fi. Wa yaqulul Qur'an, dan Quran mengatakan, mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fi. Ya Allah, kata Al-Quran, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, fa yushaffa'ani, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada keduanya, puasa dan Al-Qur'an, untuk memberikan syafaat kepada yang berpuasa dan kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Itu bunyi hadisnya, dan juga hadis yang lain yang senada dengannya. Ya. Jadi di sini bukan masalah apakah mushaf atau tidak gitu. Ya, tapi orang-orang yang membacanya. Dan ini yang kita lihat di hadis-hadis yang lainnya tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya, yang Nabi sebutkan dalam hadis Abu Mas'ud dalam Sunan Tirmidzi, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Barang saya membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Itu di hari yang biasa. Lagi ini adalah di bulan Ramadan, Syahrul Qur'an. Ya, Nabi menegaskan, la aqulu alif lam min harf. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi yang membacanya gitu. Ya. Tapi kalau kita ingin tanya tentang segi keafdolannya, mana yang lebih afdol untuk kita baca daripada mushaf atau daripada aplikasi yang ada Android dan seterusnya. Seperti yang bertanya, mungkin karena dia safar, keterbatasan untuk dia bisa membawa mushaf, bisa jadi mungkin terbawa ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Ya, maka kalau seandainya kita mampu untuk membawa mushaf, itu lebih baik, lebih afdol. Karena itu yang memang dinamakan dengan Al-Quran, mushafnya gitu. Ini yang memang yang kita tidak boleh membawa ke tempat-tempat yang najis, seperti toilet, kamar mandi, itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau seandainya kita keterbatasan sehingga kita tidak mampu membawanya, ya, dengan berbagai alasan yang ada, kemudian kita membacanya daripada aplikasi-aplikasi yang ada. Apakah daripada HP kita mungkin lebih fleksibel daripada tablet kita, daripada Android kita dengan kecanggihan yang ada. Karena kalau kita pakai aplikasi, di situ ada terjemahannya, di situ ada tadabburnya secara ringkas. Jadi plus-plus gitu. Jadi kita bukan sebatas membacanya. Beda kalau seandainya kita mungkin mengambil Al-Quran saja, ya, dan di situ mungkin ada ayat Al-Quran saja, tidak ada tafsir dan seterusnya. Ya. Nah, kalau seandainya dengan alasan-alasan seperti itu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, jelas lebih afdol untuk kita membaca Al-Quran daripada mushaf. Ini yang tidak boleh kita sentuh kecuali dalam keadaan suci. Itu termasuk di antara adab-adabnya. Kalau kita menyentuh Al-Quran, itu usahakan dalam keadaan berwudu. Kalaupun batal, kita perbaiki wudu kita. Kenapa? Ini kitab suci. Ya, itu lebih afdol memang. Nah, tapi kalau seandainya karena ada sesuatu sehingga kita tidak membacanya daripada mushaf, kemudian kita membacanya di aplikasi, maka insya Allah kita tetap mendapatkan keutamaan yang ada disebutkan dalam hadis tadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita meluangkan waktu untuk membacanya. Jangan sampai media sosial kita lebih banyak kita baca berbanding Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Maka saya nasihat kepada diri saya pribadi, kita semua, mungkin di waktu inilah untuk kita menutup semua media sosial kita, Facebooknya, Instagramnya, Twitternya, ya, TikToknya, mungkin semuanya itu, karena itu akan menghilangkan waktu kita. Kita akan sibuk untuk men-scroll-scrollnya, ya, yang tidak ada gunanya, menghabiskan waktu kita. Baik kita ambil Quran, kita membacanya. Nah, daripada situ pun lebih baik sebenarnya, karena kalau kita baca Quran, kita lebih fokus. Kita tidak akan melihat kepada apapun yang ada di sebelah kiri, kanan, atas, bawahnya. Sangat banyak godaan kalau kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, itu adalah sebuah kemudahan. Ya, insya Allah kita masih mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Syafaat, ya, apalagi tadi disebutkan Al-Quran, mana'tuhu an-naum bil-laili. Karena orang-orang dahulu pada salaf, mereka menunggu malam bukan untuk melakukan apapun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah agar mereka bisa membaca Al-Quran di malam hari. Kan itu lebih menenangkan hati, keadaan yang nyaman, hening. Itu luar biasa gitu. Jadi para salaf dahulunya ketika mereka menunggu malam itu bukan untuk seperti kita mungkin ya. Mungkin, oh ini ada pertandingan bola nih, tunggu. Bukan.
tapi memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendapatkan ketenangan hati, ketentraman jiwa ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu. Maka Quran mengatakan mana'tuhu an-nauma bil-laili. Apakah dia bawa ketika salat tahajud membacanya sesuai hafalannya atau dia membacanya oleh mushaf? Ya di malam hari. Mungkin demikian. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan itu. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Yang kedua Ustaz, yang mana yang afdal nih Ustaz puasanya tentang safar tadi Ustaz? Ya, sudah kita terangkan tadi ya, ini kembali kepada individu masing-masing. Kalau seandainya yang bertanya lebih kuat untuk puasa, lebih mampu, kemudian tidak menghalangi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka berpuasa lebih baik. Karena akan lebih melepaskan tanggung jawab. Ya, dan tidak perlu mengkodoknya. Tapi kalau seandainya justru malah menghalangi dia untuk melakukan yang lain, atau memang kondisinya tidak memungkinkan karena dia kalau berpuasa mungkin dia lemas, kemudian dia mungkin akan membahayakan kondisi tubuhnya, maka sebaiknya dia mengambil keringanan tersebut. Jadi kembali kepada masing-masing, sudah kita sampaikan tadi. Ya, wallahualam. Saya ingat kepada ibu yang pertama tadi tentang muamalah ya Hukum. dengan non-muslim. Sudah kita terangkan tadi secara umumnya. Itu sesuatu yang diperbolehkan untuk kita melakukannya. Baik, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu yang bertanya sebelumnya tadi, ya tentang muamalah, tentang bersama non-muslim ya, dan yang telah disampaikan tadi. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan sepertinya dari pesan singkat, karena penelpon tidak dapat kita angkat kembali pertanyaan dari penelpon karena keterbatasan waktu kita, mohon maaf. Dan untuk itu kita angkat pertanyaan terakhir dari pesan singkat datang dari Rizky Effendi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang jual makanan di bulan Ramadan pernah ngomong sama ana. Orang itu niatnya jual karena kasihan sama orang yang pekerja berat atau kuli bangunan yang tidak sanggup puasa. Itu bagaimana hukumnya yang seperti itu Ustaz? Mohon nasihatnya saja, jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Baik. Jadi beliau ini punya kayak kedinasi gitu ya. Iya, Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara kita yang bertanya. Semoga Allah mudahkan urusannya dan lancarkan usahanya dan diberkahi. Sudah kita terangkan tadi ya tentang sebagian orang yang berkontribusi untuk melakukan sebuah dosa, yaitu memberikan tempat dan juga kesempatan untuk sesaudaranya tidak berpuasa. Ya, di sini beliau tanyakan lebih detail tentang orang yang memang bekerja berat. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah pekerja berat, ya, itu tidak termasuk daripada orang yang mendapatkan keringanan. Ya, yang sudah kita sampaikan tadi ada 4 golongan: yang sakit, yang safar, tua renta, dan wanita yang menyusui dan hamil. Dan tidak disebutkan tentang orang yang bekerja keras di situ, berat dah, ya, yang mungkin lebih kepada fisiknya. Ya, artinya mereka tetap wajib untuk berpuasa. Ya, tetap wajib untuk berpuasa. Oleh karenanya mungkin ini menjadi renungan ke kita semua ya. Di zaman sekarang tentu bukan hal yang mudah untuk mencari sebuah pekerjaan. Ya, seperti dikatakan oleh sebagian orang, rezeki orang semua punya, tapi kalau pekerjaan kan tidak. Ya, tetapi ini menjadi renungan kepada kita semua. Hendaknya kita berusaha untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang memudahkan kita untuk menjalankan agama kita. Itu poinnya itu penting. Ya, bagaimana kita mudah untuk beribadah, bagaimana kita mudah untuk menjalankan syariat kita. Ini bukan berarti ada rongrongan ya daripada majikan, bukan. Maksud saya adalah kepada kita sendiri gitu. Ya, nah, ini yang harus kita pahami gitu. Nah, jadi kalau kita berusaha untuk mencari sebuah pekerjaan yang memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tidak menghalangi kita untuk melakukan itu. Bukan karena peraturannya, kalau karena peraturan jelas kita tidak akan mengambilnya. Tapi mungkin karena bebannya, sehingga mungkin kita tidak sholat berjamaah bagi laki-laki, gitu kan? Karena sibuk dengan pekerjaan, bahkan mungkin sholat di akhir-akhir waktu, sehingga juga mungkin tidak mampu untuk berpuasa. Itu kan sudah menyulitkan kita untuk menjalankan agama. Maka sebaiknya kita berpikir, merenung, ya, karena kita hidup tidak selama-lamanya di dunia, apalagi di momen Ramadan. Ya, nah, kalau sampai seperti itu. Tapi kalau seandainya kita sanggup, ya, dalam keadaan seperti itu, tidak ada masalah. Dan yang menolong kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya bukan fisik sebenarnya, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
Ini yang harus kita pahami. Maka kepada saudara yang punya usaha tadi, sebaiknya tidak melakukan hal itu. Karena orang yang bekerja berat, yang perlu kepada fisik yang kuat, mereka bukan termasuk di antara orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Bukan termasuk daripada min ashabil a'dzar yang sudah kita terangkan tadi. Silakan nanti dibuka buku-buku fikih yang dahulu ataupun yang sekarang tentang masalah ini. Kita tidak menemukan orang yang bekerja berat. Sebagian mengatakan mereka termasuk kepada tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa. Tapi yang perlu kita ketahui, tidak mampunya itu ada tanda kutipnya kalau yang pekerja berat. Sedangkan orang tua itu jelas selama-lamanya. Ya, jadi kita tidak bisa memahami dalil itu dengan selera kita masing-masing, tidak. Kita harus kembalikan kepada pemahaman para ulama. Ya, istimbat para ulama. Ya, dari sana kita bisa mengambil mengetahui hukum-hukum gitu, karena mereka menyimpulkan sebuah kesimpulan daripada dalil itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kompetensinya sebagai seorang ulama. Nah, ya, baik, mungkin demikian. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara kita Rizky Effendi yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah. Baik, sesuai dengan tema yang kita angkat di pagi hari ini, ya, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian yang singkat ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya, dan terutama kepada saudara yang masih tidak berpuasa di siang Ramadan, ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutlah akan ancaman-ancaman siksaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kita masih punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Ya, karena yang Allah lihat daripada amalan kita adalah bagaimana kita mengakhirinya, bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Ini Ramadan momennya untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kita ini adalah budak-budak kepada Allah, jangan budak-budak kepada dunia yang hanya memperturutkan hawa nafsunya saja. Kalau seandainya tidak di Ramadan nih kita puasa, kapan lagi kita mau puasa? Ya, ini harus kita camkan di diri kita. Jangan sampai nanti kita mendapat ancaman lagi. Daripada hadis yang lain ketika Nabi mengatakan raghima anfi rajulin adrakahu Ramadan summan sarah fala yughfarlah. Celakalah seorang laki-laki, dia bertemu dengan Ramadan dan Ramadan berakhir, tidak ada satupun dosa pun yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi renungan kepada kita semua agar kita berhenti daripada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ini adalah momennya, ini waktunya. Baik, mungkin demikian. Wallahu a'lam wa a'lam bis-shawab. Nah, terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya buat ikhwatul iman yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat dan penelpon tidak dapat kita angkat dan kita bacakan karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sampai di sini kebersamaan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-ngundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
Hidayah 103,4 FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat. ويل يومئذ للمكذبين Wailu yauma'idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah yang diharamkan Allah, makan wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy dengan maksiat, happy-lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. Celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabbnya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda. ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Ancaman ilahi, tidak takut. Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu? هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة. Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون فلم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا